Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu dengan pertanyaan, tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A. tumbukan lenting sempurna dan B. tumbukan lenting sebagian. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu yang bagian A. Diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, H sama dengan 1,8 meter, K sama dengan 0,4, gravitasi kurang lebih 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita menentukan atau kita mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Sini kita akan mengubah EP sama dengan EK, berarti M1GH sama dengan setengah atau 1/2 M1V1 2 kuadrat V1 sama dengan akar 2GH, V1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,8 sama dengan akar dari 36 sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian yang kita cari bagian A, yaitu tumbukan lenting sempurnanya. Nah, kecepatan balok itu sudah tumbukan dari tumbukan lenting sempurna. Di sini kita akan mencari dari persamaan kinematika saat berhenti di kecepatan akhir, yaitu sama dengan 0. Berarti V-nya sama dengan 0. 0 sama dengan V2 angkat 2 dikurang 2A sama dengan V2 pangkat 2 2A dengan S sama dengan 8 angkat 2 per 2 dikali 4 jadi S sama dengan 64 per 8 I sama dengan 8 meter. Jadi jawabannya kemudian kita lanjut yang bagian B, yaitu tumbukan lenting sebagian atau E sama dengan 0,3. Bagian B, tumbukan lenting sebagian dengan E dengan nilai E 0,3. Nah, di sini kita mencari dua cara, ya. Yang pertama itu ada momentum dan yang kedua itu ada definisi koefisien restitusinya. Nah, jika kita cari momentum berarti M1 V1 sama dengan M1 V1 absen ditambah M2 V2 absen atau 2 dikali 6 sama dengan 2 V absen ditambah 1 V2 absen 12 sama dengan 2 V1 absen ditambah V2 absen. Kemudian kita mencari definisi koefisien restitusinya.
Kemudian yang kedua, koefisien restitusinya yaitu 0 sama dengan dalam kurung V2 absen dikurang V1 absen per V1 dikurang 0, 0,3 sama dengan V2 absen dikurang V1 absen per 6. Berarti V2 absen dikurang V1 absen sama dengan 1,8. Nah, sekarang kita akan mencari hasil akhirnya, yaitu 12 sama dengan 2V1 absen ditambah dalam kurung V1 absen ditambah 1,8. 12 sama dengan 3V1 absen ditambah 1,8. V1 absen sama dengan 3,4 MPS dan V2 absen sama dengan 5,2 MPS. Dengan kita mencari jaraknya lagi, kemudian S sama dengan V2 absen kuadrat pangkat 2 per 2A, kemudian S sama dengan 5,2 pangkat 2 per 2 dikali 4, sama dengan 27,04 per 8. Jadi S kurang lebih nilainya 3,38 meter. Oke, ini nilai yang bagian B, yaitu nilai dari pembukaan lenting sebagian atau S sama dengan 0,3. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu dengan menentukan percepatan sistem dan tegangan tali, di mana M1 sama dengan 4 kg, M2 1 kg, delta 1 30 derajat, delta 2 theta 2 53 derajat, dan mu S sama dengan 0,4, mu K-nya 0,3. Oke, kita tulis diketahui dulu ya, biar lebih jelas. Diketahui M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 1 kg, kemudian mu S-nya sama dengan 0,4, mu K-nya sama dengan 0,3, gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, delta dari theta 1-nya sama dengan 30 derajat, theta 2-nya sama dengan 53 derajat. Oke, kita mencari komponen gaya sejajarnya dulu. Komponen gaya sejajar, yang pertama M1 G sin theta 1 sama dengan 4 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 20 Newton. M2 G sin theta 2 sama dengan 1 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 8 Newton. Oke, kemudian kita mencari gaya. Yang pertama M1 sama dengan 4 dikali 10 dikali cos dari berapa tadi? 30. Yang ini berarti dari 30 derajat. Cos
dari 30 derajat, kurang lebih nilainya itu 34,6. Oke, N2 nya sama dengan 1 dikali 10 dikali cos 53 derajat, nilainya 6. Kemudian kita mencari gaya gesek. Yang ketiga kita mencari GS nya. GGS berarti F1 sama dengan 0,3 dikali 34,6 sama dengan 10,4. F2 sama dengan 0,3 dikali 6, hasilnya 1,8. Oke, dari soal ini kita ambil arah M nya. Arah M nya berarti untuk M1 sama dengan 20 dikurang 10,4 dikurang 1 sama dengan 4A. Untuk M2 nya sama dengan T dikurang dalam kurung 8 ditambah 1,8 sama dengan 1A. Kemudian M2 ke M1 berarti cek M2 dulu. M2 T sama dengan A ditambah 9,8. Lanjut ke M2 ke M1 di 20 dikurang 10,4 dikurang A ditambah 9,8 sama dengan 4A. Kemudian min A dikurang 0,2 dikurang 0,2 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan min 0,04 M per S kuadrat sama dengan 0,04 M per S kuadrat. Berarti minnya kita hilangkan ya, baru kita pindahkan ke sini, dan T nya sama dengan 9,84. Oke, soal nomor 2 selesai. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Nah, soalnya ini udah ada di file. Kemudian, jika berat lampu 100 Newton, tentukan tegangan tali. Jika sudut tali 1 diperkecil, apa yang terjadi dengan tegangan tali lain? Oke, kita jawab. Berarti tegangan lampunya sama dengan 100 Newton. Sudut dari T1 dan T2 nya, T1 nya 37 derajat, T2 nya 53 derajat. Bisa dilihat di gambar yang ada di file ya. Kemudian T1 cos dari 37 derajat sama dengan T2 cos dari 53 derajat. Gitu juga dengan T1 sin dari 37 derajat sama dengan ditambah T2 sin dari 53 derajat sama dengan 100. Oke, kita cari nilai sin.
kita cari nilai sin 30 derajat, 37 derajat, hasilnya 0,6 dengan cos 37 derajat hasilnya 0,8. Sin 53 derajat hasilnya 0,8. Sin kebalik, bentar. Oh iya ya, pas. Sin 37 derajat hasilnya yaitu cos hasilnya yaitu 0,6, berarti 0,6 T1 ditambah 0,8 1,33 T1 dalam kurung sama dengan 100. Nah, T1 nya kurang lebih yaitu 60 Newton dan T2 nya kurang lebih 80 Newton. Berarti T1 ini mengecil dan T2 nya meningkat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu perhatikan gambar yang ada di file. Jika M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 2 kg, dan M3 sama dengan kg, tentukanlah percepatan sistem dan tegangan tali. Oke, di sini kita menulis diketahui M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 2 kg, dan M3 sama dengan 3 kg. Kita akan mencari dari persamaan gaya ketiga muatan ini, ketiga massa benda ini. Jadi gayanya M1G T1 sama dengan M1A, M3 T2 kurang M3G sama dengan M3A. Untuk M2 nya M2 dikurang T2 sama dengan M2A. Kita masukkan sistem dari persamaan ini, berarti sistem sama ini berarti M1 sama dengan T1 sama dengan 40 dikurang 4A. M3 sama dengan T2 sama dengan 30 ditambah 3A. M2 40 dikurang 4A dikurang dalam kurung 30 ditambah 3A sama dengan 2A. Nilai A nya sama dengan salah. Kita menghitung yang 10 dikurang 7A, jadi nilainya 2A. Dikurang 7 itu 3 dong. A sama dengan 1,11 M/S pangkat 2, berarti
berarti T1 kurang lebih 35,6 meter dan T2 kurang lebih 33,3 Newton. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu perhatikan gambar yang ada pada file. Sebuah balok kayu bermasa 2 kg meluncur tanpa kecepatan awal dan gesekan pada bidang miring yang terletak di atas meja. Jika ketinggian bidang miring atau H-nya sama dengan 0,5 meter, sudut kemiringan sama dengan 30 derajat, dan tinggi meja atau H sama dengan 2,0 meter. Tentukan A. Percepatan balok saat menuruni bidang miring, B. Kecepatan balok saat tepat di bawah bidang miring, dan C. Berapa jauh balok meluncur diukur dari kaki meja atau panjang R. Oke, sini kita akan menjawab soal tersebut, di mana tahu diketahui M balok sama dengan 2 kg, di mana masanya tidak berpengaruh. Kecepatan awal sama dengan 0, sudut miring sama dengan 30 derajat, dan H sama dengan 2,0, H sama dengan 0,5 meter. Jadi kita akan mencari yang bagian A. A sama dengan sin 30 derajat, berarti A sama dengan 10 dikali 0,5, berarti A sama dengan 5 meter per sekon. Berarti percepatan balok saat menuruni bidang miring yaitu 5 meter per sekon. Bagian B, GH-nya yaitu setengah pi kuadrat, berarti V2 sama dengan 2GH, V2 sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,5, V2 sama dengan 10 sama dengan akar dari 10, berarti I sama dengan kurang lebih 3,16 amperes. Kemudian kita lanjutkan bagian C. H sama dengan setengah, T2 T2,0 sama dengan 5 T2, T2 sama dengan 0,4, T sama dengan akar dari 0,4 di T kurang lebih 0,63 S atau jarak. Kemudian terakhir kita akan mencari jaraknya, dengan R sama dengan V dikali T R sama dengan 3,16 dikali 0,63, berarti F kurang lebih 1,99 meter. Oke, jadi berapa jauh balok peluncur diukur dari kaki meja dengan panjang R?
Jadi panjang R sama dengan 1,99 meter. Oke, selesai.